Di tengah dungeon break yang terjadi di Bandara Incheon, seorang hunter bertopeng tiba-tiba muncul dan membuat utusan Itarim menyadari satu hal. Hunter itu adalah variabel yang harus segera disingkirkan. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Tiel yang tampak terkejut saat melihat kemunculan Suho yang menumpas habis para monster di hadapannya. Mengingat perkataan Lee Min-sung tentang sosok bertopeng yang menghabisi seluruh Hunter Guild Hyena, sontak hal itu telah membuat Tiel menyadari jangan-jangan dialah Hunter penyabotase yang Lee Min-sung bicarakan. Sementara ketika para goblin terus melanjutkan perburuan di lobi bandara, seolah membunuh manusia merupakan perayaan pesta bagi mereka. Di tengah kegembiraan yang keji itu, Suho tampak melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam mereka semua sekaligus dalam satu serangan mematikan. Di dalam benaknya Suho kemudian bergumam, memikirkan dungeon break ini terjadi di lokasi yang akan menimbulkan banyak korban. Rasanya tidak mungkin asosiasi Hunter akan membiarkannya begitu saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi yang terpenting sekarang, aku harus mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Tiel yang saat itu tidak sedikit pun mengalihkan perhatiannya dari Suho. Kini ia dapat menyimpulkan bahwa pria bertopeng di hadapannya tidak mengkonsumsi Stardust dan kekuatan sihirnya setara dengan Lee Min-sung atau bahkan lebih tinggi. Namun ketika Tiel melihat Suho menggunakan kekuatan kegelapan untuk membangkitkan monster yang telah mati, lalu memerintahkan mereka agar segera membantu orang-orang yang tidak bisa melarikan diri, sontak mata Tiel langsung terbelalak kaget menyaksikan kejadian itu. Sebab ia tak menyangka ada manusia yang bisa menggunakan otoritas kegelapan, yaitu sebuah kehendak mutlak yang seharusnya hanya dimiliki oleh Sung Jinwo Sang Darkness. Sambil menatap tajam ke arah Suho, Tiel kembali bergumam. Jika manusia ini memiliki hubungan dengan Sang Raja Kegelapan, maka sekarang masuk akal. Alasan kenapa dia menyerang Guild Hyena dan pabrik Stardust sudah jelas untuk mengganggu rencana kami. Saat Tiel menyadari pandangan Suho sedang tertuju padanya, dengan sigap Tiel segera menyembunyikan hawa keberadaannya agar Suho tidak bisa mengetahui eksistensi para utusan Itarim di dunia ini. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba datang sebuah truk yang melayang dan terlempar ke arah Tiel. Hingga terjadilah ledakan dahsyat yang nyaris menghanguskan Tiel jika Suho tidak segera menghadang truk itu. Kemudian ketika Suho baru saja ingin memastikan kondisi Tiel dengan bertanya, "Apa kau tidak apa-apa, nak?" Lagi-lagi, Suho kembali dihadapkan dengan kemunculan sesosok monster banteng raksasa yang bergerak cepat menerjang ke arahnya. Namun Suho tetap berdiri tenang tanpa gentar sedikit pun. Saat mendengar Beru yang mengatakan bahwa ia dapat merasakan energi Itarim dari monster itu, lantas Suho pun menanggapi, kalau begitu dungeon break ini mungkin ada hubungannya dengan Itarim. Sementara ketika Beru juga sempat merasakan hawa keberadaan Itarim dari bocah di belakangnya, tapi kehadiran itu seketika lenyap, hingga Beru mengira mungkin hanya perasaannya saja. Di sini terlihat monster banteng yang mulai bersiap melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Suho yang telah mengangkat tinjunya untuk menghadapi monster itu, menggunakan semua stat strength yang ia miliki. Tiel yang melihat pertarungan itu kemudian bertanya-tanya, apakah dia baru saja menyelamatkanku? Sepertinya dia mengira kalau aku hanyalah anak manusia biasa. Semakin lama Tiel mengamati, kini semakin jelas baginya. Yang mana meski Suho menggunakan otoritas kegelapan, nyatanya dia masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Sang Darkness. Tapi karena potensi Suho tidak bisa diukur sekarang, dan dia pasti akan menjadi ancaman jika dibiarkan terus berkembang. Bagi Tiel yang menganggap pertemuan ini sebagai keberuntungan, lantas Tiel pun berniat akan menyingkirkan Suho sekarang juga, selagi Suho masih lemah. Namun belum sempat Tiel bergerak, tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari balik kobaran api. "Maaf aku terlambat, ayo akhiri ini dengan cepat." Begitu menyadari betapa besar magic power yang dimiliki pria itu saat ia membentuk bola-bola api yang melayang di udara, Tiel dan Suho sama-sama tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bahkan para goblin yang menatapnya dengan tatapan bodoh seakan dibuat terpukau oleh apa yang tengah mereka lihat. Lalu ketika pria itu mengepalkan tangannya untuk mengendalikan semua bola api tersebut, ledakan dahsyat seketika mengguncang bandara, menghanguskan seluruh monster dalam sekejap. Suho yang tertegun melihatnya kemudian bergumam, "Sulit dipercaya, monster sebanyak itu dibunuh dalam sekali serang saja." Dan ternyata, sosok pria yang menggunakan api itu adalah Choi Jong-in Sang Hunter S-Rank yang kini dijuluki sebagai Human Weapon. Choi Jong-in yang melihat masih ada satu monster yang mampu menahan serangannya barusan, dengan tenang ia langsung merapatkan kedua telapak tangannya untuk membentuk sebuah busur panah api yang siap dilepaskan kapan saja. Hingga ketika monster banteng mulai menunjukkan pergerakan dengan melesat cepat ke arah Choi Jong-in. Pada saat itu juga, Choi Jong-in segera melepaskan panah apinya tepat ke mulut si monster, melontarkannya keluar dari bandara hingga lenyap tanpa tersisa. Lalu sembari Choi Jong-in yang menyerap kembali api-api yang berkobar di bandara itu ke dalam kendalinya, ia pun kemudian berkata, "Dengan ini maka situasinya sudah teratasi." Namun di balik kemenangan dan sorak kagum dari para warga yang telah diselamatkan,
Choi Jong-in justru tampak mengernyit mengamati sekelilingnya sembari bergumam. Aku yakin tadi aku melihat seorang anak kecil di sini. Apa hunter yang bertarung sebelum aku tiba telah pergi begitu saja tanpa ingin menerima imbalannya? Tapi kenapa dia melakukan itu? Dan tanpa disadari Choi Jong-in, ternyata Suho sedang bersembunyi di belakangnya karena ia tidak ingin identitasnya terekspos. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bagi Suho, setelah menyadari bahwa Itarim selalu bergerak secara diam-diam, bahkan mereka sampai menyerang warga di tempat seramai ini. Hal itu membuat Suho bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan? Beberapa saat kemudian, setelah dungeon break di Bandara Incheon berakhir, di sini terlihat Tiel yang telah kembali ke kediamannya sambil memandangi suasana malam yang sunyi di hadapannya. Lalu di tengah keheningan itu tiba-tiba muncul sebuah gate yang terbuka di belakangnya, namun Tiel tetap terlihat tenang seolah ia sudah mengetahui siapa yang akan datang. Dari dalam gate itu kemudian muncul sebuah pecahan energi sihir, yang diketahui bahwa dia adalah sang fragmen ketiga Tiel yang telah tiba di dunia ini. Tiel yang menyadari bahwa tubuhnya sekarang akan diambil alih oleh fragmen ketiga tersebut, kemudian ia berkata, "Sebelum aku menyerahkan tubuh ini, terlebih dahulu aku akan memberimu laporan singkat. Di antara manusia dan makhluk hidup di dunia ini, ada makhluk yang memiliki kekuatan sihir yang dijuluki sebagai Hunter. Dan di antara para Hunter tersebut, mereka yang dikenal sebagai Hunter S-Rank adalah ancaman yang perlu diwaspadai. Sementara untuk variabel lain yang muncul di dunia ini harus segera disingkirkan." Namun sebelum Tiel sempat melanjutkan laporannya tentang variabel tersebut, tiba-tiba fragmen ketiga langsung memotong penjelasannya dengan nada tegas. "Cukup, aku akan melihat semua detail itu langsung dari ingatanmu setelah aku mengambil alih tubuh ini. Kau telah menyelesaikan tugasmu, dan aku akan menyerap tubuh ini sesuai rencana." Mendengar hal itu, Tiel sempat termenung memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak ia pikirkan. Tapi begitu fragmen ketiga menanyakan ada apa fragmen kedua, apa ada masalah? Dengan segera Tiel menjawab tidak ada, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu. Di dalam benaknya Tiel bergumam, apa barusan aku merasa sedih karena akan menghilang dari dunia ini setelah ego baru mengambil alih. Namun meski begitu, memenuhi kehendak sang pencipta adalah prioritas tertinggi yang harus aku lakukan di dunia ini. Jadi dengan keyakinan di hatinya bahwa semua ini adalah demi sang pencipta, Tiel mulai meraih fragmen ketiga untuk diserap ke dalam tubuhnya, hingga seluruh ruangan itu seketika diselimuti cahaya terang yang terpancar sampai keluar gedung. Kemudian setelah proses penyatuannya selesai, melahirkan sosok baru yang disebut sebagai Tiel sang fragmen ketiga. Kini semua memori ingatan yang pernah dimiliki oleh fragmen kedua telah dilihat olehnya, lalu Tiel versi 3 pun berkata, "Tak kusangka akan ada makhluk yang mampu menggunakan otoritas yang sama dengan sang Darkness. Tapi kau membuat keputusan yang salah fragmen kedua. Akan sia-sia jika kita menyingkirkannya. Karena jika kita mengubah dia menjadi seorang pengikut, maka kita bahkan juga dapat mengendalikan makhluk yang sudah mati." Scene kemudian berganti ke sisi Suho yang telah kembali ke rumahnya setelah menyelesaikan pertarungan di bandara. Namun sebelum Suho tiba di sini, ternyata ia telah menemui pamannya terlebih dahulu. Hingga ia harus diceramahi habis-habisan oleh pamannya yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Suho. Lalu setelah Suho beristirahat sejenak sambil memikirkan apakah ayah dan ibunya juga mengkhawatirkannya. Saat itu Suho segera bangkit dan langsung mengajak Beru untuk pergi ke Shadow Dungeon sekarang, karena ia tak ingin melewatkan daily quest hari ini beserta hadiahnya. Namun sesaat kemudian ketika Suho dan Beru telah tiba di Shadow Dungeon, Suho malah dikejutkan oleh notif sistem yang mengkonfirmasi padanya bahwa semua penduduk dunia lain yang menetap di Shadow Dungeon telah dimusnahkan dan daily quest-nya akan dihentikan. Suho yang bingung kemudian ia mencoba bertanya kepada Amut dan Esil mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Lalu begitu Esil menjelaskan kepada Suho bahwa Amut lah yang sudah memburu semua goblin di Shadow Dungeon semalaman. Di lain sisi Amut justru tertawa dan berkata, "Aku hanya membersihkan semua bawahan ternak di dekat rumah monark muda. Dan sesuai janjiku, aku tidak membunuh manusia satupun." Mengetahui hal itu Suho jadi sangat frustasi, memikirkan laju perkembangannya yang akan melambat jika tidak ada daily quest lagi. Namun ketika Amut menawarkan kepada Suho bahwa ia bersedia melatih Suho untuk menjadi lebih kuat, tawaran itu sontak langsung mengejutkan Suho, seolah ia tak percaya kalau Amut benar-benar ingin melatihnya. Amut mengungkapkan dulunya ia tidak sekuat sekarang. Tapi karena ia tahu cara latihan yang benar, maka ia akan membantu Suho agar bisa menjadi petarung yang kuat. Dan segera setelah itu, tiba-tiba muncul sebuah notif sistem yang memberitahukan bahwa daily quest persiapan untuk menjadi lebih kuat telah tersedia, hingga Suho pun langsung menerimanya tanpa banyak berpikir lagi. Untuk menyelesaikan daily quest tersebut, Suho harus melakukan push-up dan sit-up 100 kali, squat 100 kali, dan berlari sejauh 10 km. Namun berhubung menurut Amut itu saja masih belum cukup untuk menjadikan Suho lebih kuat, maka Amut juga akan memberikan tugas tambahan, yaitu Suho harus melakukan semuanya sambil mengangkat tubuh Amut.
Suho yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan sulit membayangkan betapa berat menggendong tubuh buaya raksasa itu. Amut menjelaskan, mungkin dengan ukuran tubuhnya yang sekarang memang akan terlalu berat bagi Suho. Tapi berkat perusakan dan regenerasi berulang yang disebabkan oleh Tarnak, ia telah memperoleh kemampuan untuk mengubah ukuran tubuhnya menjadi lebih kecil. Tak lama kemudian, Suho langsung bersiap memulai latihannya dengan melakukan push-up terlebih dahulu sembari bergumam. Karena perbedaan kekuatanku dan Amut terlalu besar, bond skill dengan Amut tidak bisa dibuka hingga aku naik ke level 80. Namun tanpa diduga oleh Suho, tepat ketika Amut mulai duduk di punggungnya pada push-up pertama, ternyata tubuh Amut jauh lebih berat dari yang ia bayangkan, hingga membuat Suho sangat kewalahan untuk mengangkatnya. Melihat kejadian itu, Esil dan Beru langsung diliputi kekhawatiran. Sementara saat Suho sudah merasa lengannya akan patah, padahal mereka baru saja mulai latihan. Amut yang duduk santai di atas punggungnya justru berkata, "Sepertinya aku lupa bilang, ukuran tubuhku memang mengecil tapi berat badanku tidak berkurang. Rasa sakit memang tidak terelakkan, tetapi tahanlah. Lagi pula aku tidak tahu cara pertumbuhan lain selain melalui kehancuran dan regenerasi." Scene kemudian berganti ke sebuah bangunan di dekat Dungeon Field tipe Paju. Di dalamnya terlihat Lee Min Sung yang berdiri di hadapan sebuah tabung produksi Stardust, lalu ia berkata, "Berapa lama lagi aku harus melakukan ini?" Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh iblis bernama Murmu yang berdiri di sampingnya. "Anggap saja ini sebagai sebuah kehormatan untukmu, hingga kau bisa ikut berkontribusi dalam tugas besar." Namun ketika iblis Murmu juga mengatakan, "Lagi pula orang itu telah menyelamatkan kita dari kehidupan yang menyedihkan." Lee Min Sung yang mendengarnya sontak jadi kesal dan langsung menebas tentakel Murmu sembari berkata, "Menyedihkan katamu? Beraninya bis biasa menilai kehidupanku. Apa kau mau mati?" Meski begitu, Murmu tetap diam tanpa ingin menanggapi provokasi tersebut. Lalu ketika Lee Min Sung menyimpan kembali daggernya dan bertanya tentang keberadaan bocah itu, Murmu hanya menjawab bahwa sang utusan sedang sibuk. Seperti yang sudah kita tahu, satu-satunya tujuan Lee Min Sung bekerja sama dengan utusan Itarim adalah agar ia bisa melenyapkan Lim Taeju dari dunia ini. Jadi karena sebentar lagi Lim Taeju akan kembali ke Korea, maka sudah tiba waktunya bagi utusan Itarim untuk memenuhi janji tersebut. Murmu kemudian memperlihatkan sebuah Stardust berbentuk kristal sembari berkata kepada Lee Min Sung, "Manusia, bukankah kau juga sudah menerima benda ini? Jadi kenapa kau tidak menggunakannya?" Utusan adalah sang penyelamat yang muncul di hadapanku setelah dunia iblis dihancurkan oleh Shadow Monarch. Berkatnya aku bisa memodifikasi racun darah, hingga aku bisa menyebarkan Stardust ke seluruh penjuru dunia iblis dan menghabisi klan Radir para pengkhianat itu. Jadi jika kau mengikutinya, kau juga bisa mendapatkan kekuatan lebih besar, bahkan mungkin kau bisa mengalahkan si Lim Taeju itu dengan tanganmu sendiri. Tapi meski begitu, nyatanya Lee Min Sung tetap tidak mudah untuk dipengaruhi hanya karena omong kosong fanatik barusan, lalu ia langsung pergi meninggalkan pabrik sembari bergumam, "Bagaimanapun aku hanya perlu bertahan sampai bocah itu membunuh Lim Taeju. Setelah itu aku akan melaporkan para bajingan ini ke asosiasi Hunter dan merekalah yang akan mengurus sisanya." Dengan begitu, maka semuanya akan kembali seperti semula menuju kejayaan cemerlang di masa laluku. Namun tanpa disadari oleh Lee Min Sung, ternyata asosiasi Hunter juga telah mempersiapkan seorang Hunter bernama Baek Miho untuk mengawasi setiap pergerakan Lee Min Sung, hingga keberadaan lokasi pabrik Stardust telah berhasil diidentifikasi. Di tempat berbeda di ruangan ketua asosiasi, terlihat Wo Jinchul yang menerima laporan dari Baek Miho. Lalu ia meminta agar pengawasan tetap dilanjutkan dengan hati-hati. Choi Jong-in yang saat ini juga sedang berada di ruangan itu, ia ingin menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden dungeon break di bandara. Semua anggota staf yang bertugas mengurus gate melaporkan bahwa mereka telah kehilangan ingatan secara serentak dan mereka semua adalah pengguna Stardust. Menanggapi laporan tersebut, Wo Jinchul mengatakan asosiasi Hunter berencana akan menggunakan semua bukti itu untuk melarang pemakaian Stardust secara resmi, dan mereka sudah sepakat bahwa Lee Min Sung beserta pihak di belakangnya harus ditangkap. Lalu sembari Wo Jinchul yang menatap foto dirinya bersama Sung Jinwo, di dalam benaknya Wo Jinchul bergumam, "Setelah aku menerima kabar dari Yu Jinho bahwa Suho sudah pulang dengan selamat. Kupikir jika Suho benar-benar seorang hunter yang bisa naik level seperti Sung Jinwo di garis waktu sebelumnya, mungkin dia juga akan terikat oleh sistem hunter seperti Jinwo dulu. Kalau begitu akan kupastikan agar Suho bisa menerima dukungan yang layak sama seperti ayahnya." Scene kemudian kembali berganti ke sisi Suho yang telah menyelesaikan push-up ke-100-nya dengan susah payah, hingga membuat tubuhnya gemetar hebat dan darah mengucur keluar dari pori-pori lengannya. Lalu ketika mendengar Amut yang dengan santainya mengatakan, "Apa Anda sudah selesai monark muda? Padahal ini hanya sekedar push-up." Beru yang kesal sontak langsung memaki Amut dengan berkata, "Dasar aligator liar, apa yang kau lakukan pada monark muda kami yang rapuh? Sudahi latihan ini sekarang juga." Namun tidak peduli meskipun kondisi tubuhnya sangat parah, Suho masih berusaha bangkit dengan meminum potion penyembuh. Kemudian saat tubuh dan staminanya mulai pulih kembali,
Dengan tekad yang sudah bulat, Suho pun berkata, "Ayo terus lanjutkan latihannya. Lagi pula metode ini sangat sempurna untuk membuatku jadi lebih kuat sebelum aku melawan Lee Min Sung." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.